Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa media Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pesan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 77, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Pemirsa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Qasas ini ayat 77 ada 4 pesan penting buat kita semua yang Allah sampaikan. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Allah perintahkan kita untuk mencari akhirat dengan fasilitas-fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita. Yani nikmat-nikmat, karunia-karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Di bulan suci Ramadan ini, dari beberapa bulan yang lalu kita sudah memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan bisa memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan ini menjadi doa kita di setiap akhir sholat kita, yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ini yang sering kita baca. Bahkan sampai berjamaah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan bisa memasuki bulan suci Ramadan. Dan melalui pesan ini, kata Allah, carilah akhiratmu dengan menggunakan fasilitas, dengan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada. Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan. Sampai saat ini, mari kita gunakan kesempatan ini, amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita sudah berjumpa dengan Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup kita ini hidup yang benar-benar berkualitas. Jangan sampai kita menyesal nanti di kemudian hari. Pemirsa media Yaping dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini yang pertama yang Allah sampaikan buat kita semua untuk kita renungi, kita tadaburi, sehingga menjadi bertambah keimanan, ketakwaan kita, sehingga tiada waktu, tiada saat yang kita lalui untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita isi hari-hari kita dengan beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita lewati tanpa di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah berikan kita rizki banyak, Allah berikan kita harta yang berlimpah, Allah berikan kita jabatan. Itu semua kita gunakan untuk agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang memasuki bulan suci Ramadan ini diberikan amanah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa memasuki bulan suci Ramadan ini, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari saudara-saudara kita mendahului kita, dan kita diberikan kesempatan ini. Mari kita dengan kesadaran kita gunakan kesempatan ini benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa media Yaping dirahmati Allah Subhanahu. Pesan yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan, kata Allah, bagianmu di dunia. Tadi yang pertama Allah perintahkan kita untuk kita mencari akhirat dengan fasilitas, dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang kedua tentang dunia,
Allah tidak memerintahkan kita, namun Allah hanya mengingatkan kepada kita, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Akhirat harus kita kejar maksimal, namun dunia cukup. Jangan sampai kita tinggalkan dunia. Kita juga hidup di dunia, kita butuh makan, minum, dan lain sebagainya. Kita bersosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita juga berikan hak-hak kita di dunia. Kita punya keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya. Makanya Allah berpesan, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Pemirsa, hidayah bin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Di sini pesan yang luar biasa. Dalam ibadah kita, Allah merintahkan bukan hanya kita untuk khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya terpatok hanya kepada Allah, namun Allah mengajarkan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, kata Allah. Berbuat ihsanlah kalian kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Dari sini menarik sekali untuk kita renungi, bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita, bahkan di dalam sholat pun Allah mengajarkan kita, bukan hanya hubungan kita kepada Allah, namun lihat di akhir sholat kita akhiri, kita tutup dengan salam kanan dan kiri kita. Pesannya apa di dalam sholat kita? Agar kita menebarkan kedamaian, ketentraman ke kanan kiri kita setelah kita melakukan sholat itu, sehingga ada dampak yang positif, ada athar, ada pengaruh dalam kehidupan kita apa yang telah kita lakukan dari ibadah ini. Mirsa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah di bulan suci Ramadan ini mentarbiyah kita, mendidik kita menjadi seorang hamba yang betul-betul bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selama ini mungkin kita lihat saudara-saudara kita yang mereka makan satu hari hanya satu kali, dan di saat ini kita bisa merasakan penderitaan mereka, dan ini harus menumbuhkan jiwa atifatur rahmah. Begitu yang dikatakan dalam kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Tumbuh rasa kasih sayang kepada sesama, dan ini yang Allah ingin ajarkan kepada kita di bulan suci Ramadan, agar benar-benar tumbuh rasa kasih sayang kepada sesama, sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna, kata baginda Rasul, iman seseorang di antara kalian, sehingga kalian bisa mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Begitu indah ajaran Islam, begitu indah pesan-pesan ilahi dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini. Pemirsa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan selanjutnya yang keempat adalah, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka. Ini pesan jadi renungan buat kita. Beberapa akhir tahun ini, negeri kita, bangsa kita dilanda berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ada banjir, ada gempa, gunung meletus, longsor, dan lain sebagainya. Benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan itu karena ulah kita semua, ulah manusia sendiri. Renungan buat kita ketika kita dilanda banjir, jangan kita salahkan Allah yang memberikan hujan, namun mari kita renungkan bersama-sama. Ini salah karena kita semua yang tidak bisa menjaga kebersihan, yang tidak bisa mengelola dan lain sebagainya. Padahal bumi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berpesan, wala tabghil fasada fil ardh. Dan Allah sangat mengecam kita, orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah sangat tidak suka dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pemirsa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pesan ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Di bulan suci Ramadan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memanfaatkan waktu-waktu kita selama ini kita lalai daripada berzikir, mengingat Allah, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita sering membaca Al-Quran, banyak juz Al-Quran yang sudah kita baca, namun tidak pernah kita renungi, tidak sampai ke dalam hati kita, bahkan tidak teraplikasi dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi penyebab kenapa diri kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hanya terbatas di lisan. Sholat kita hanya berbekas sebagai gerakan, tidak ada berbekas dalam kehidupan. Renungan buat kita semua. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa benar-benar menjadikan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, sebagaimana yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun. Pemirsa media yang dirahmati Allah, dari 4 pesan ini bisa kita renungkan perlahan-lahan agar kita terus bisa memahami ayat demi ayat yang kita baca. Pesan-pesan ilahi begitu banyak dalam Al-Quranul Karim, sehingga sujud kita, qiyamul lail kita, tadarus Al-Quran kita benar-benar nikmat kita rasakan, benar-benar terasa dalam kehidupan kita. Sehingga kalau sudah bertambah keimanan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, maka setiap malam kita hidupkan malam tidak ada rasa berat dalam kehidupan kita. Tidak akan terasa berat kita melaksanakan itu semua, karena dilandasi kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini banyak orang mengatakan menjadikan kita lemas, lemah, letih dan lain sebagainya. Justru pada hakikatnya puasa ini menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Allah mendidik kita, Allah mentarbiah kita agar kita menjadi hamba Allah yang bisa mengendalikan diri kita ini, bisa menahan emosi, penuh dengan kesabaran hidup kita ini. Allah didik kita dengan Ramadan, dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat pemirsa semuanya, dan kita bisa menjalani sampai akhir Ramadan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa saudara-saudara sekalian, pemirsa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.